Tradisi dan adat istiadat sangat kental bagi keluarga kami maupun orang Kalimantan. Menjaga tradisi bagi kami sama pentingnya seperti menjaga jati diri kami, orang Kalimantan. Namun kerap kali menjaga tradisi ini disangkut pautkan dengan kemusyrikan dan kesesatan di daerah saya, Kalimantan Selatan. Padahal sejatinya kemusyrikan itu tidak bisa dinilai oleh orang lain, tidak bisa dilihat dengan mata, bahkan tidak bisa diucap atas penilaian orang lain. Karena kemusyrikan terletak di hati dan niat seseorang. Jika ia meyakini dengan hati, maka itulah yang disebut dengan kemusyrikan. Jika kita memahami kemusyrikan itu bisa dinilai dari perbuatan, maka kita semua sudah jatuh pada kemusyrikan. Salah satu contoh, kita percaya makanan dan minuman bisa membuat kita kenyang dan menghilangkan haus dahaga. Padahal sejatinya apakah makanan itu yang mengenyangkan kita? Di keluarga kami, menjalankan tradisi sama artinya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tidak ada ritual yang dimulai kecuali mengucap dan menyebut nama Tuhan kami terlebih dahulu dan yang paling utama. Tidak ada hajat dan permohonan kecuali kami mengambil keberkahan dari doa bersama, yaitu Al-Quran yang kami baca. Dan tidak ada sesajen yang terbuang kecuali kami makan bersama-sama setelah selesai. Dan menurut ulama, guru-guru besar kami di Kalimantan Selatan, hal semacam itu boleh saja dilakukan karena masyarakat Kalimantan Selatan sangat memegang kuat tradisi, asalkan dengan niat yang benar, tawasul yang benar, dan tidak ada makanan yang dibuang. Sesajen pun sejatinya di keluarga kami hanyalah sebuah filosofi. Salah satu contoh ketan kuning. Dengan adanya sesajen ketan, kami belajar bahwasanya ilmu yang diberikan guru kami ataupun leluhur kami bisa menempel kuat serta mudah memperoleh ilmu, selayaknya ketan yang mudah menempel. Di sisi lain, sesajen yang biasa di keluarga kami ialah sesajen yang biasa dimakan orang terdahulu atau para raja dulu. Itu berguna agar tawasul dan hajat yang kami panjatkan kepada Tuhan bisa dihadiri oleh raja-raja leluhur kami dan bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat dari orang tua terdahulu. Dan pada akhirnya sesajen itu akan kami makan bersama-sama dan tidak dikhususkan untuk makhluk gaib atau apapun. Jadi pikirlah sekali lagi jika ingin menilai sesajen, karena sekali lagi kemusyrikan tidak bisa dilihat dari perbuatan orang lain, kecuali dari hatinya. Dan kali ini saya akan memperkenalkan salah satu tradisi yang ada di keluarga kami, yaitu mandi badudus atau mandi keramat. Di keluarga kami, mandi ini memiliki filosofi sebagai cerminan diri atas banyaknya dosa yang kami perbuat. Membersihkan diri kami secara zahir dan batin, membersihkan hati kami, dan diharapkan ke depannya memiliki kewibawaan dan menjaga akhlak serta tingkah laku dalam tatanan kehidupan. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scare. Jadi pada malam ini teman-teman, ini aku bakalan lakuin ritual, yaitu ritual mandi badudus namanya. Ritual mandi badudus ini khusus ritual untuk mandi-mandinya orang-orang dari keturunan-keturunan kayak gitu. Dan kebetulan karena aku ada keturunan di sini di Kerajaan Candi Agung, jadi malam ini aku bakalan mandi bersih. Dan sebenarnya seharusnya aku mesti mandi malam Misfusakban kemarin. Jadi pokoknya sebelum bulan puasa gitu. Nah jadi karena kemarin ada halangan, malam ini baru sempat, ini malam Jumat sekitar jam 12 gitu. Jadi aku bakalan mandi di sini ya untuk membersihkan diri tentunya, untuk menurunkan segala ilmu-ilmu dari para leluhur. Kita istilahnya membersihkan hati, menyucikan diri, istilahnya seperti itu di sini. Dan bisa lihat di sana. Bisa lihat di sana, coba kasih lihat. Nah, itu Kerajaan Candi Agungnya. Di sana mungkin kita kasih lihat nanti habis mandi di sini di pemandian Putri Junjung Buih, kita bakalan langsung naik ke pura situ, menyampaikan sesuatu dulu di sana, terhubung di sana, lalu kita baru meditasi sebentar di pertapaan Pangeran Suryanata. Nah jadi seperti itu. Oke, jadi aku bakalan langsung ganti baju aja dan aku bakalan langsung lakuin ritual mandi-mandi ini teman-teman ya. Jadi sebelum mandi kita doa-doa dulu.
agar apa yang kita lakukan di sini menjadi berkah gitu loh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin khususan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin khususan Empu Jatmika, Lambung Mangkurat, Pangeran Suryanata, Putri Jujumbui, dan seluruh orang-orang yang mengalir darah pada mereka. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kami syafaat. Ya Allah, berikanlah kami segala kebaikan-kebaikan. Ya Allah, segala kebaikan-kebaikan dari leluhur-leluhur kami. Ya Allah, para raja-raja di sini. Ya Allah, para orang-orang terdahulu di sini. Ya Allah, turunkan segala ilmu-ilmu yang bermanfaat dari mereka untuk kami. Ya Allah, turunkan segala kebaikan-kebaikan mereka kepada kami. Ya Allah, turunkan segala ilmu-ilmu mereka kepada kami. Ya Allah, bersihkan diri kami. Ya Allah, mudahkan kami dalam menerima ilmu. Ya Allah, sucikan diri kami. Ya Allah, sucikan hati kami. Ya Allah, sucikan jiwa kami. Ya Allah, sucikan raga kami. Ya Allah, berikan kami syafaat-syafaat, kebaikan-kebaikan, keberkahan dari para raja yang ada di sini, dari orang-orang yang pernah tinggal di sini. Ya Allah, amin ya Allah. Sebelum mandi kita pakai minyak wangi dulu khusus ini teman-teman ya. Ini minyak wangi khusus wangi gaharu teman-teman, karena para leluhur-leluhur itu sangat suka bau-bau seperti ini dan biasanya mereka langsung datang seperti itu loh. Jadi di sini aku khusus pakai gaharu dan emang biasanya mau memanggil-manggil keturunan itu pakai gaharu, memang khusus wewangianku ini. Jadi kita pakai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Namaku bin Haji, adik dari Surya. Di dalam diriku mengalir keturunan darah Lambung Mangkurat. Turunkan segala ilmu, segala kebaikan kepada diriku dan kepada seluruh keturunan-keturunan. Ini jam 12 malam dan airnya dingin banget, luar biasa. Ada sedikit gambaran Putri dulu mandi di sini.
karena di sini memang khusus pemandian putri dulu, putri Junjung Bumi atau istilahnya ratu di kerajaan ini. Jadi orang lain nggak boleh mandi di sini. Pokoknya airnya ketika kita mandi itu harus membasahi seluruh tubuh teman-teman ya. Jadi yang bagian dalam juga harus dibasahi. Oke, jadi sudah cukup. Habis ini aku bakalan ganti baju. Lalu kita akan naik ke pura atau ke kerajaan Gunung Candi ini, teman-teman. Oke, teman-teman. Jadi ini kita udah selesai mandi dan sudah selesai mandi, kita menggunakan baju khusus di sini. Ini baju khusus bagi anggota kerajaan dulunya, teman-teman ya. Nah, jadi di candi ini, teman-teman, di kerajaan candi ini, pengunjung itu nggak bisa masuk pakai baju kuning, nggak bisa masuk dengan pakaian kuning, karena pasti ditegur sama penjaganya, bukan penjaga yang gaib ya, penjaga tempat ini, maksudnya pengelola tempat ini, karena udah biasa banget kalau orang datang ke sini pakai baju kuning, itu pasti kesurupan, pasti kena gangguan. Karena apa? Saya kasih tahu sebabnya apa. Karena pakaian kuning ini khusus orang-orang kerajaan dulunya pakai di sini. Cuman orang-orang khusus, orang-orang yang punya ilmu, orang-orang keturunan. Nah, sedangkan orang-orang yang datang ke sini tidak ada keturunan. Mereka hanya berkunjung tapi menggunakan pakaian keramat. Ya mereka kena gangguan. Mereka kesurupan gitu loh. Karena tidak ada perjanjian atau tidak ada darah keturunan mereka. Jadi ya langsung bertabrakan, istilahnya ilmu orang dulu ya langsung nyerang sama dia, seperti itu loh. Jadi di sini aku pakai pakaian kuning seperti ini ya, karena kita udah selesai ritual mandi-mandi berdudus, kita langsung ke kerajaan sana, kita langsung mengucap salam segalanya, kita coba berkomunikasi dengan leluhur-leluhur di sana. Baru beberapa saat nanti aku meditasi di sana untuk menurunkan segala ilmu dari para leluhur dulu, para raja-raja dulu, para keturunan-keturunan dulu. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, jadi pakaiannya seperti ini, teman-teman. Ini pakaian sebenarnya orang-orang petapa seperti ini. Kalau orang-orang kayak putih juga bisa sebenarnya, warna putih juga bisa, petapa, penasehat kerajaan putih. Di sini aku menggunakan warna kuning, teman-teman ya. Oke, jadi kita langsung ke kerajaannya. Minyak wangi gaharu, jangan lupa, ini wangi khusus dari aku. Ini minyak wangi bau gaharu ini paling cepat untuk manggil-manggil keturunan orang-orang kerajaan, paling cepat. Makanya kalau mau mediumisasi biasanya aku manggil-manggil ini dulu, dicium dulu. Nah, oke, sudah. Oke, jadi kita langsung ke Gunung Candinya. Dan mungkin ini ditinggal aja, aku bawa HP-nya pas live. Oke teman-teman, jadi kita udah sampai di depan pura kerajaan Gunung Candi. Jadi aku bakalan ke sana dan
bakalan ngelakuin tapa sebentar untuk berkomunikasi dengan para leluhur, mengucapkan salam dan lain sebagainya di sana. Intinya seperti melapor pada kerajaan, seperti itu teman-teman. Dan ayo kita kesini. Di dalam diriku mengalir darah keturunan lambung mangkurat. Ayo, sini, masuk yuk. Satu aja. Selesai mandi berdudus, mandi bersih, mandi pesucian di kerajaan. Di dalam diriku mengalir darah keturunan lambung mangkurat. Segala kebaikan, keberkahan, segala ilmu dari orang tua terdahulu, leluhur-leluhur terdahulu yang sedarah denganku, para leluhur-leluhur, para kerajaan, para raja-raja. Berikan keberkahan kepada anak cucu. Berikan ilmu yang bermanfaat kepada anak cucu, agar bisa mengangkat keturunan-keturunan, mengangkat kebaikan kerajaan, mengangkat kebaikan seluruh, untuk mengangkat kembali kerajaan yang telah hilang. Turunkan untuk membawa kerajaan lebih baik. Jangan biarkan ilmu-ilmu di kerajaan, jangan biarkan raja, jangan biarkan kerajaan ini tenggelam oleh zaman. Kumpulkan para keturunan, kumpulkan mereka yang sedarah, kumpulkan anak cucu yang telah melupakan kalian. Turunkan segala ilmu yang berguna, yang bermanfaat kepada dan para keturunan-keturunan lainnya, agar kerajaan ini bisa dikenang, bisa diingat, dan tidak pernah tenggelam oleh masa dan waktu. Kembalikan kejayaan kerajaan ini, kembalikan kejayaan kerajaan ini. Jangan tenggelam oleh masa, oleh para pengkhianat terdahulu, oleh para musuh terdahulu. Ilmu-ilmu yang bermanfaat yang diturunkan kepada kami akan membawa nama baik kerajaan ini, akan membawa kejayaan kerajaan ini kembali ke masa yang akan datang. Terima kasih telah ikut hadir di sini. Terima kasih para leluhur-leluhur. Bimbing kami kepada jalan yang baik, kepada jalan yang benar, kepada jalan yang berguna untuk semua makhluk hidup di muka bumi ini. Banyak yang datang, banyak yang hadir. Alhamdulillah kita bisa diterima di kerajaan ini. Kita bisa disambut baik di kerajaan ini, dan apapun hajat-hajat yang baik kita sampaikan di sini, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk diri kita sendiri maupun orang lain, seperti itu ya. Oke, jadi aku bakalan, setelah ini aku disuruh ke sana
bakalan meditasi di sana sebentar, karena di sana tempat untuk penurunan ilmu-ilmu, teman-teman. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang berguna, yang bisa membawa nama baik kerajaan, membawa nama baik keluarga, membawa nama baik keturunan. Di sana kita ambil dan kita peroleh nantinya, teman-temannya, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan semua kekuatan dan upaya itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya dari makhluk apapun kecuali pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai di Pura Kerajaan Gunung Candi. Sekarang aku bakalan semedi di pertapaan Pangeran Suryanata, atau Pangeran Suryanata itu adalah raja di kerajaan ini, teman-temannya. Jadi di sini pertapaan raja dulunya, dan setelah kita melapor di kerajaan di pura, kita melakukan semedi di tempat semedinya raja dulu, agar segala keberkahan, kebaikan, ilmu yang bermanfaat bisa diturunkan di sini. Di sini khusus penurunan ilmu, teman-temannya. Yang penting kita niat dan doa yang baik di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam diriku mengalir darah keturunan Lambung Mangkurat.
Oke teman-teman, jadi ini sudah selesai melakukan tapa tapa penurunan ilmu teman-teman ya, atau pembersihan diri juga di sini. Dan di sini kita sama sekali tidak mengharapkan ilmu entah itu kesaktian, ilmu yang bersifat duniawi, ilmu yang bersifat hawa nafsu dan lain sebagainya. Di sini kita meminta suatu ilmu yang bermanfaat, meminta suatu ilmu yang berguna untuk orang banyak, meminta suatu ilmu kebaikan, membersihkan diri, ilmu-ilmu yang bisa membawa kita kepada hal-hal yang bersifat baik teman-temannya. Jadi di sini seperti pembersihan batin seperti itu. Dan tadi pas aku meditasi itu seluruh badan aku bergerak sendiri ketika aku memang pada di titik dimana itu sudah tenang, fokus, itu badanku bergerak sendiri. Dan pada waktu bergerak itu dia semacam kayak membuang energi di dalam tubuhku, membuang energi yang tidak baik, segala energi yang tidak baik dikeluarkan. Dan itu berasa semacam kayak kayak semacam kayak keluar kayak asap-asap seperti itu. Dan itu memang berasa kayak ada sesuatu yang keluar dari badan, dan badan itu rasanya semacam kayak hangat-hangat teman-teman, dari belakang khususnya itu hangat banget tadi, dan keluar semacam energi-energi yang tidak bagus. Setelah itu tadi dibersihkan, dia semacam mengolah energi. Nah, dan semoga teman-teman yang mengolah energi, yang memberi energi, yang membuat energi itu adalah orang-orang tua kita, leluhur-leluhur kita dulu. Salah satunya raja yang ada di sini, salah satunya ratu yang ada di sini. Ilmu-ilmu mereka yang bermanfaat diberikan kepada kita agar bisa berguna untuk orang lain. Nah, jadi semacam kayak emang digerakin tadi, dia mengolah energi, tentunya energi dari badannya sendiri, energi dari mereka sendiri, itu dibikin tadi aku berasa banget, lalu dimasukin, dan itu rasanya berat banget teman-teman. Kenapa tanganku tuh sampai bergenggam, sampai keras seluruh badan. Nah, itu dimana tadi kayak masuk, meresap ke dalam tubuh teman-teman ya, masuk ke dalam tubuh. Nah, itu dia, semoga itu semua bisa berguna untuk kita semua, untuk kebaikan, untuk segala keberkahan dari orang tua kita dulu, moyang-moyang kita, orang-orang yang sedarah dulunya dengan kita, bisa diberi dan diturunkan untuk keturunan-keturunannya dan untuk anak cucunya teman-teman. Dan di sini kita tidak ada tujuan untuk kemusyrikan, tidak ada tujuan untuk menyekutukan Tuhan. Sekali lagi di keluarga aku, kebudayaan ini udah diturunkan turun-temurun, dan budaya dan adat istiadat ini sudah diturunkan dari dulu. Jadi istilahnya menjaga kebudayaan ini, menjaga adat istiadat ini adalah bagian dari jati diri keluarga kami, jati diri dari keturunan-keturunan kami. Jadi seperti itu, agar tidak melupakan kebudayaan, agar tidak melupakan sejarah-sejarah dari orang-orang tua dulu, dan agar mereka bisa membawa diri mereka kepada kebaikan teman-temannya tentunya, seperti itu. Dan andai ada orang yang bilang, wah ini kemusyrikan bang, ini sesat bang, dan sebagainya, kita menghargai pendapat orang lain, kita tidak menyalahkan, karena bahwasanya di keluarga kami selalu menerima perbedaan, entah itu perbedaan yang tidak baik, entah itu perbedaan yang positif, yang baik, kita selalu menerima. Karena kita tidak pernah menilai orang sebelah mata, kita tidak pernah menilai orang terlalu cepat sebelum mengenal mereka. Jadi seperti itu, tidak ada yang disalahkan, kami selalu menerima itu semua. Dan apalagi ya, dan sesuai dalam keluarga kami, tata krama di keluarga kami dalam menjalankan seperti adat istiadat ini, tentunya kita mengutamakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu, mengutamakan Tuhan Yang Maha Esa lebih dulu, baru kami mengutamakan makhluk-makhluk yang lain. Karena kami diajarkan dalam keluarga kami selalu bertawasul untuk mendahulukan nama Tuhan lebih dulu, baru menyebut
moyang-moyang kami, keturunan kami, leluhur kami. Seperti itu, mengutamakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keselamatan, keberkahan, dan kebaikan diturunkan kepada kami semua. Jadi mengenai ini semua, ya semoga kita semua bisa diberi keberkahan, diberi hikmah, diberi manfaat. Seperti itu, tidak meninggalkan kebudayaan kita, tidak meninggalkan adat istiadat kita, dan selalu memegang semuanya dan menjaganya di hati kita. Seperti itu, karena ketika jati diri kita lupa dengan kebudayaan kita, adat istiadat kita, kita akan lupa siapa diri kita, dari mana kita, dan lupa sesungguhnya di dalam diri kita ada kebaikan dari orang-orang tua terdahulu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semoga tradisi ini bisa diturunkan kembali kepada anak cucuku nanti, kepada keturunan-keturunan yang ada di kerajaan Candi Agung, bisa mengangkat kembali nama baik kerajaan, bisa membawa kejayaan kembali kerajaan kita yang telah dilupakan oleh anak-anak kita sekarang. Oke, jadi mungkin sekian pesan-pesan yang mungkin saya berikan, pesan-pesan yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Selebihnya apabila ada yang salah dalam hal ini, mohon untuk diluruskan, mohon untuk ditambahkan nantinya. Dan mungkin segini aja dulu video kali ini. Salam tradisi, salam adat istiadat, satu darah, satu tanah, satu ilmu, tak perlu ada pertentangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.